Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through, only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa, that's yours, but I'll keep doing. Oke, kita balik dari awal ngomongin tentang body goal atau bentuk tubuh idaman. Balik lagi dari awal. Yang kayak Viola gitu kan. Kayak Kim Kardashian kali ya. Tapi menurut aku dia pantatnya terlalu gede deh. Bukan, itu buatan. Itu body shaming itu bukan. Sekarang gini, kalau tren body goal sendiri gitu kan untuk saat ini kan emang kayaknya dimana-mana bisa ditemukan gitu. Nggak hanya namanya sosial media, tapi juga di sekitar kita gitu, di lingkungan pertemanan kita gitu. Kalau kita perhatikan gitu kan teman-teman kita gitu kan juga banyak mereka yang mulai mengikuti jenis-jenis olahraga untuk membentuk badan mereka menjadi badan idamannya tadi. Apa sih namanya juga program-program diet itu kan Gym juga banyak, nge-gym banyak segala sesuatu gitu kan. Nah, dari pengamatan saya timbul pertanyaan gitu kan, sebenarnya apa yang dilakukan teman-teman ini gitu kan, ini adalah untuk mengarah ke apa sih namanya pola hidup yang sehat atau hanya sekedar hanya mengikuti tren. Selain mengikuti tren juga hanya untuk mencapai pengen dapat body yang bagus yang bagus menurut standar sosial tadi gitu loh. Nah kalau menurut Dea sama Kak Apin pengamat ini gimana tuh? Kalau bagi aku sendiri ya, body goals. Kayaknya ada orang yang mengikuti apa kayak semisal gym gitu ya, terus ngikutin pola makan yang benar-benar dipaksakan. Sehari harus makan ini doang, cuman nggak boleh nasi, sedikit cuma aja secuil. dagingnya cuma secuil. Tiap hari kayak gitu, diforsir, harus dipaksa banget gitu. Bagi aku itu nggak sehat banget. Nyiksa diri. Apa? Iya, menyiksa banget. Ya kalau mau makan sehat, boleh porsinya dikurangin, tapi jangan bener-bener cuma sesuap dua suap kayak gitu. Nggak, bagi aku nggak selain itu banget, juga sehat. mesti disesuaikan dengan kondisi aktivitas kita gitu. Apalagi untuk teman-teman kita di sini ya, karena kita kerja gitu kan, tubuh kita itu memang butuh makanan supaya kita bisa punya energi untuk melakukan kerja tersebut. Nah, kalau misalnya kayak bodybuilder sendiri ya, mereka bodybuilder itu sendiri mereka pola makannya sangat dijaga, dalam artian jumlah porsi makanannya itu diatur supaya seimbang antara olahraganya atau aktivitasnya itu dengan asupan makanan, nutrisi dan energi yang di intake atau masuk ke badan mereka gitu loh. Jadi kadang itu kan obsesi kita gitu kan untuk memiliki body idaman gitu kan, untuk memiliki body tubuh seperti yang dimiliki orang lain, entah itu model, entah itu artis, entah itu influencer atau teman mereka gitu kan. Kadang mereka itu menjadikan mereka memiliki goals yang unrealistic gitu, yang nggak realistis banget gitu kan. Kadang mereka juga lupa bahwa bentuk tubuh seseorang gitu kan itu sangat dipengaruhi dengan keturunan sama itu gitu kan. Selain itu juga tipe badan orang itu beda-beda gitu. Kalau setahu saya ini ada 3, ada ectomorph itu yang kayak bentuk tubuhnya saya dan Kak Apin gitu kan. Tubuh kita itu lemaknya nggak banyak, tambahnya nggak banyak, dan apa sih namanya struktur badan kita itu kecil gitu. Jadi mau kita makan banyak pun itu tetap aja badannya nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh. Tapi belum tentu itu sehat gitu. Meskipun kayak begini kita juga tetap harus jaga pola makan gitu kan. Nah terus satu lagi ada tubuh yang kayak punya Dea, endomorph gitu kan. Punyanya Dea ini apa sih namanya, lemak di badan dia itu lebih banyak lebih banyak daripada kita gitu kan. Dan apa namanya struktur tubuhnya itu gede dari apa sih namanya tulangnya gitu kan. Jadi kalau untuk kayak Dea gini makan sedikit aja gitu kan bisa
bisa langsung gampang melar gitu, apalagi kalau nggak dijaga pola makannya atau apa yang masuk ke badan dia gitu. Terus satu lagi itu ada apa sih namanya, mesowarp itu biasanya yang kebanyakan laki-laki kalau mesowarpnya itu yang badannya gede gitu kan, yang apa namanya kayak hook gitu. Mirip hook lah, maksudnya gedean lah. kepalanya gede gitu kan. Terus apa sih namanya, struktur Kepalanya gede atau kepalanya kecil? Kepalanya gede, shouldernya gede, pokoknya semuanya gede gitu kan. Nah, ini sangat mempengaruhi apa sih namanya, bentuk tubuh kita secara keseluruhan gitu kan. Nah, ngomongin tadi kan kadang orangnya selalu apa sih namanya mengkaitkan bentuk tubuh kan antara sehat atau selain cantik dan tidak cantik juga antara sehat dan tidak sehat. Seringnya orang berpikir kalau badan gemuk itu pasti nggak sehat, pasti gampang sakit. Memang ada gitu kan apa sih penelitian tentang itu gitu kan, tapi itu juga nggak itu bukan tentang hitam dan putih gitu kan. Terus sebenarnya orang kalau kurus pasti sehat gitu kan, nggak semuanya kayak begitu. Contohnya nih, ini contohnya, badan dia kurus gitu kan, nggak gemuk gitu kan. Kalau orang berpikir seperti dia sehat, tapi jangan salah gitu kan. Bahkan ada yang bilang gini, aku pingin dong punya badan kayak kakak gitu. Padahal gitu kan, dia juga pernah terdiagnosa diabetes. Itu gimana tuh ceritain? Ya, diabetes itu memang sesuatu yang kadang karena memang sakit, ada yang dari karena kena keturunan ya, pola makan. Nah, aku itu dua ini termasuk. Yang mana? Keturunan juga ada, karena hampir semua keluarga aku memang didiagnosa diabetes gitu. Terus pola makan, pola tidur juga sangat berpengaruh. Pola tidur juga Ya. mempengaruhi. Iya. Jadi aku itu karena tinggal sendiri, pagi dibikin malam, malam dibikin pagi. Nah, terus makannya juga nggak bener ya, karena mungkin tinggal sendiri, jadi ya makan satu lagi lebih sering makan di luar karena malas masak. Itu Iya. Terus dulu itu aku nggak sadar, aku kalau minum teh atau kopi, kalau gulanya itu kurang, itu rasanya kayak gimana. Jadi itu dulu memang paling sedikit itu 3 sendok. Iya, paling sedikit 3 sendok. Saya bikin kopi 1 sendok teh aja. Iya, 3 sendok teh itu untuk teh atau kopi gitu. Terus setelah ada pemeriksaan gratis dari KJRI ya, aku kayaknya Kita nggak endorse KJRI. Iya, bukan ya. Pemeriksaan gratis dari sana. Sebenarnya awalnya aku udah ngerasa kayak maaf ya, kalau orang ke toilet gitu kan, kalau pipisnya itu pasti kan kadang sedikit gitu. Nah, dari situ aku kayak ngerasa kayaknya ada yang nggak beres deh gitu. Maksudnya sama diri aku tuh ada yang nggak beres. Terus sering lelah, padahal nggak ada kerjaan, sering lelah, sebenarnya sering capek, kerja dikit aja udah ngerasa capek. Terus pas ada pemeriksaan dari KJRI, aku coba ikut ke sana, coba daftar, dan kebetulan aku orang terakhir karena waktu itu kan cuma 50, kuotanya cuma 50 orang. Dan aku dapet sampai dokternya itu sampai berulang kali ngecek karena dia nggak percaya gitu. Dia bilang, masa badan kamu segini kecilnya gitu, baru umur kamu masih muda, kamu bisa kena diabetes gitu lah. Ini juga yang harus diperhatikan sama teman-teman gitu, bahwa meskipun badan kita kurus Iya. gitu bukan berarti kita itu sehat gitu. Tetap gitu pola makan, pola hidup kita harus tetap diperhatikan gitu kan ya. Terus kalau untuk Apit sendiri sekarang kondisinya gimana? Sekarang masih tetap aja konsultasi dengan dokter, karena kalau di Indonesia katanya kan ada yang tipe 1, tipe 2 ya. Mungkin kalau di sini aku nggak tahu ya. Diabetes mellitus kalau nggak salah punya aku itu yang tipe 2. Nah, kalau yang tipe 2 itu kan kita hanya perlu konsumsi obat, nggak perlu. Kalau yang tipe 1 itu harus injeksi, harus insulin. Nah, tapi kalau aku nggak perlu, karena kata dokter aku cukup jaga diet aku aja. Jadi aku tuh hampir setiap hari, karena memang pada dasarnya suka yang pahit, jus pare itu. Tapi jangan kebanyakan loh. Jus Iya, pare memang juga enggak. Aku campur pare sama apel hijau sama seledri. Tapi enggak setiap hari. Tapi punya seminggu 2 kali, 3 kali gitu tuh pasti sebelum makan biasanya. Itu untuk ngebantu nurunin Iya, kadar gula betul ya. sekali. Biasanya setelah itu kalau pola makan atau pola hidupnya ganti juga. Kalau untuk pola makan memang lebih ngurangin daging.
daging. Ya karena daging merah juga nggak begitu bagus. Jadi aku kadang kalau daging sapi terlebih daging kambing nggak sama sekali. Daging kambing nggak sama sekali. Lebih ke daging babi juga tapi dikit. Nggak boleh banyak-banyak. Yang dulunya nggak suka ikan, sekarang no choice, harus makan. Karena memang aku nggak begitu suka ikan, tapi sekarang harus makan, dianjurkan harus makan. Terus lebih banyak sayur-sayuran. Sekarang kita mau nanyain Dea gitu kan. Terus kalau sebenarnya kan teman-teman gue yang udah kenal Dea gitu, dia kan pede gitu kan, mau bentuk tubuh dia gitu pada saat dia masih perut dia masih rata atau perut dia sudah berlemak gitu kan, dia tetap show off gitu kan, nggak ditutup-tutupin, tetap Jangan buka kartu dong. Kalau maksudnya tetap this is me gitu kan, inilah perut gua gitu kan. Soalnya kan banyak seringnya gitu teman-teman kayaknya perut agak buncit sedikit gitu kan. Kadang Udah nggak pede. Udah nggak pede pakai baju ketat sedikit itu. Kenapa ya begini? Kenapa lebih Ini pasti? mau tahu deh ya gitu. Gimana sih sebenarnya untuk tetap dirasa nyaman gitu kan? Dengan lemak, Dengan lemak yang banyak di body saya gini, pakai baju yang mengetat gini tapi pede. Saya ada satu, sebelum pakai baju itu ngaca dulu. Pertama harus ngaca, enggak, maksudnya gini, pilih warna baju juga harus disesuaiin sama kulit. Jangan, kan aku paling nggak suka warna pink ya, di lemariku semua baju pink paling cuma satu, itu juga pink yang udah dicampur-campur gitu kan, nggak mau. Kalau yang pink banget kayak gitu aku paling nggak suka. Semua hitam, kalau nggak hitam ya kuning. Nah, kuning cuma beberapa, harus disesuaiin. Jadi ya terutama warna favorit. Kalau warna favorit dipakai di badan, mau warna itu paling disuka gitu ya, udah jadi pede aja. Iya. Satunya cara emang bener gitu Iya. kan. Kadang-kadang kalau ketika kita kurang pede dengan badan kita, pasti selalu ada cara untuk kita bisa lebih pede dengannya. Salah satunya kayak gitu, pakai baju favorit, pakai warna baju favorit, kayak gitu biasanya juga sangat menambah pede gitu kan, daripada kita harus mati-matian gitu kan, diet yang kadang polanya salah, atau mungkin kadang olahraga yang asal gitu selama kita untuk mencapai body goals itu tadi gitu kan. Nah, saya bertanya kalau Dea sama Kak Apin ini sebenarnya penting gak sih gitu kan untuk memiliki body yang perfect tadi, maksudnya dengan six pack-nya, dengan biolanya tadi. Enggak. Soalnya itu kalau bagi aku itu benar-benar penyiksaan diri. Betul. Ya. Betul. Soalnya apa? Diet harus mati-matian. Ya meskipun dia makan vitamin juga, terus olahraganya benar-benar dipaksain. Itu bagi aku nggak sehat. Iya, bagi aku sendiri gitu ya, bagi aku pribadi gitu nggak sehat. Olahraga juga tiap hari harus olahraga, nggak itu cuma push up doang atau jalan-jalan beberapa ribu langkah gitu, kayak hiking gitu. Tiap hari itu harus ada kegiatan yang bisa dikatakan olahraga gitu. Tapi dalam arti jangan sampai kita terfokus harus hilang berapa kilo atau gimana, itu menuju ke diet banget gitu kan ya, harus gini, harus gitu, aku paling nggak mau. Ya kalau ada waktu olahraga dibarengin kerja itu juga udah sehat, udah keluar keringat, makan juga harus dijaga. Ya paling nggak aku sehari nggak makan cabe, aku nggak bisa. Itu kayak aku sama si bos kemarin ya, di kulkas itu cabe tinggal 1 biji doang. Jadi aku bener-bener, bos apa? Sebenarnya kalau kehilangan cabai, nggak ada cabai. Sebenarnya kalau dipikir ya, kalau dari yang saya lihat ya, kebanyakan teman-teman gitu kan yang diet gitu kan, mereka yang diet dan mereka yang melakukan apa sih namanya workout rutin untuk katakanlah membentuk badan idaman kita gitu kan, ketimbang bahagia, mereka itu malah jadi tersisa ya. Misalnya gimana? Mereka itu jadi menjadi kayak lebih insecure gitu, menjadi lebih nggak pede dengan badan mereka sendiri gitu kan. Terus nanti kalau misalnya mereka diet gitu kan, turun gitu kan bahagia, tapi sebentar lagi naik gitu kan, nanti mereka udah sedih lagi gitu. Jadi selain apa namanya berat badannya naik turun karena pola diet yang asal tadi gitu kan, kesehatan mental mereka juga akhirnya ikutan naik turun, terganggu gitu kan. Kalau menurut kalian sendiri gimana enaknya? Kalau aku sih
bukan karena aku kena sakitnya, bukan karena aku kena diabetes ya, tapi kalau melihat secara keseluruhan sih lebih bagus jadi diri sendiri aja, nggak usah maksain harus, karena dengan kata lain kita gimana ya, kita hanya pingin dipandang orang badannya seperti itu. Jadi kayaknya bukan untuk bahagiain diri kita, tapi bahagiain orang lain. Ngapain sih kalau di aku, ngapain aku harus bahagiain orang lain sementara pribadi aku sendiri nggak bahagia? Iya. Nah, sebenarnya pada dasarnya saya yakin betul bahwa setiap orang itu mereka ingin menerima tubuh mereka apa adanya gitu kan. Mereka kan, kita sendiri juga tidak mau terlalu terbebani gitu kan untuk mencapai bentuk tubuh seperti yang dimiliki orang lain. Cuman kadang-kadang kan memang tren, terus kemudian iklan, orang-orang di sekitar kita gitu kan, yang kadang membuat kita berpikir bahwa tubuh kita itu nggak sempurna kecuali kalau sudah seperti punyanya si dia gitu kan. Sebenarnya kadang sekarang gini aja, kita hidup cuma satu kali gitu kan. Kadang kita menghabiskan banyak waktu kita fokus untuk mengejar kesempurnaan, yaitu kesempurnaan fisik tadi. Apa nggak sayang? Kalau dipikir-pikir gitu, padahal kan tubuh kita itu besar gitu ya. Itu maksudnya hidup kita itu besar, hidup kita itu kan luas gitu. Ada banyak aspek yang sebenarnya kita bisa jadikan goals gitu kan, selain hanya terfokus pada body goals tadi lagi. Dan body goals ini tidak hanya body dalam bentuk tubuh, tapi juga sekarang itu kayak dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu kan, harus terlihat perfect gitu ya. Harus terlihat perfect, dan kita itu kayak ada semacam cetakan gitu kan, standar bentuk fisik kita harus seperti apa, dan ketika kita tidak masuk gitu, kita tidak fit dalam cetakan itu gitu kan, kita merasa insecure, kita merasa kurang gitu kan, kita merasa ada yang salah dengan diri kita gitu. Kalian sendiri gimana sih menanggulangi atau mengatasi perasaan waktu dan kesempatan? Sebenarnya nggak gimana ya, nggak harus dipikir bikin stres diri sendiri sih ya. Ya kita adanya seperti ini ya kita syukuri, kita nikmatin. Selebihnya makanan juga kayak buah gitu ya. Dulu aku benar-benar nggak suka makan buah. Sekarang si bos beli buah gini di jus gini jadi suka gitu kan ya. Nggak tahu, sehari cuma sekali doang gitu, cuma minum gitu udah gitu. Jadi ya kita ngikutin juga sarannya si bos, minum gini minum gitu. Dia beliin suplemen juga ya kalau emang bosnya baik gitu kan, mereka juga perhatian gitu kan ya, beliin vitamin. Ini juga suplemen juga ini. Iya. Sebenarnya gini, suplemen itu bagus, tapi kita juga harus perhatikan bahwa setiap orang itu beda badan gitu loh. Jangan asal beli suplemen gitu kan, sesuai apa misalnya katakanlah model atau artis yang kamu ikuti beli suplemen A, belum tentu ketika kamu pakai itu juga apa itu? Tar dulu. Harusnya ada. Tar dulu. Sebenarnya kadang-kadang kan kayak gitu. Apa sih namanya? Nggak selalu sama gitu. Jangan kita tidak boleh asal tanpa mencari tahu lebih lanjut gitu kan. Apa sih namanya? Efek sampingnya apa? Manfaatnya apa gitu. Seringnya terjadi kan kayak gitu. Kita nih ada Mbak Arni gitu, harusnya ada benar satu yang memang workout for life person lebih klik Saya gini, karena baru misalnya Barni adalah seharusnya ada satu orang yang bisa ngasih balance opini gitu kan, yaitu mereka yang melakukan workout atau training fisik tadi gitu kan, biar seimbang. Sebenarnya kita tadi udah nyoba untuk nyari seseorang untuk ngasih input itu, tapi kebetulan yang diajak nolak semua gitu kan. Sebenarnya gini, kalau untuk masalah workout atau olahraga sendiri itu bagus, manfaatnya banyak gitu kan. Apa sih namanya, selain untuk melatih kekuatan, ketahanan badan kita, fisik kita sendiri gitu kan, biar tetap fit gitu kan, biar tetap katakannya fluid gitu kan, lancar geraknya gitu kan, nggak kaku gitu kan. Selain itu juga untuk kayak workout, olahraga itu juga bagus efeknya untuk kesehatan mental, itu bisa jadi salah satu stress release. Yang menjadi masalah di sini adalah ketika seseorang memiliki body goal tadi gitu kan,
mereka terlibat gitu kan, dan melakukan rutin workout yang kadang-kadang unrealistic dan tidak sesuai dengan tipe badan dia gitu kan. Selain itu juga kadang workoutnya itu misalnya kayak apa sih namanya, angkat beban gitu kan, berlebihan itu kan kita tidak bisa asal-asalan untuk angkat beban gitu kan, karena kalau misalnya kayak otot kita gitu kan bukannya terlatih malah bisa cenderung terlukai. Itu Mbak Arni gimana? Harus ada trainernya sendiri. Iya. Kalaupun tidak Jadi ada memang trainernya, kita sebenarnya juga harus lebih bisa untuk mengatur apa sih namanya, keseimbangan workoutnya tadi gitu loh. Jangan Ini kayak banyak bingung. Dan coba cek ya. cek. Nah kayak begitu gitu loh. Jadi Mungkin sekarang- kalau untuk yang workout ya, kalau untuk teman-teman yang suka ikut gym atau fitness gitu, kan pasti di sana yang aku tahu, karena di dekat sini ada beberapa, dia kan ada program-program tersendiri. Kalau untuk yang pemula pasti ada ini dan ini, tapi kadang ada yang bandel. Iya. Jadi dia maunya langsung ini gitu loh. kadang-kadang pada langsung dasarnya instan. kebanyakan orang saat ini mereka menginginkannya itu yang instan gitu, makanya banyak yang ikutan challenge atau mungkin kayak banyak gitu kan video pun yang banyak video yang apa namanya beredar gitu kan, menawarkan kayak misalnya Produk. bukan hanya produk gitu, maksudnya kayak rutin olahraga gitu spesifik ini untuk apa namanya ngencengin perut gitu kan. Nah Pertanyaan kali itu. oh enggak, dia mau kerja pamitan dia mau berangkat kerja gitu. Ada misalnya kalau khusus untuk ngencengin perut, untuk ngeratain perut gitu kan, dan kebanyakan mereka yang memiliki body goal tadi, olahraganya itu bukan olahraga general atau yang secara keseluruhan biar badannya dia sehat, tapi fokus hanya yang ngecilin perut tadi, kalau enggak yang ngecilin lengan tadi atau ngecilin paha tadi gitu. Kalau aku lebih ini sorry ya, kebanyakan aku bukan membandingkan, tapi kebanyakan seperti itu. Aku tuh sebenarnya lebih suka kalau ngelihat teman-teman kita yang sebelah PL, anak-anak PL, mereka mau perutnya buncit kayak mau apa, mereka tetap aja tuh pede pakai singlet, pakai celana pendek gitu. Jadi mereka nggak pusing, nggak kayak orang mikir ke mereka, ih kenapa ya? Kadang sih aku ngeliatin gini, yo, kadang aku juga kayak gitu, perutnya gede kayak gitu, perutnya pede banget. Nah, konsep Tapi kalau kebanyakan dipikir kita, lagi, kebanyakan Mas, kita orang harusnya seperti itu, harusnya gitu seperti kan. itu gitu. Bagaimanapun bentuk badan Pede kita, aja kita harus sama pede. diri sendiri gitu. Karena kadang gitu kan, meskipun kalau memang pada dasarnya kita ini insecure dengan diri kita, mau kita rubah kayak apapun gitu kan, Tetap pasti aja. akan tetap aja. Tetap aja. Ada aja kurangnya ya. aja rasa kurang. Kurang gitu ini, kan. kurang itu. Udah rubah rambut, nanti kemudian lirik apa sih namanya, hidung gitu kan. Iya. Udah ngerubah hidung, lirik lips apa namanya, mulut gitu kan. Udah apa namanya, mulut dirubah, nanti ngelirik warna kulit, lirik itu gitu. Kayaknya nggak ada habisnya Nggak ada gitu loh. habisnya. Untuk kita mencapai body goals gitu kan, tubuh idaman, bentuk fisik yang sempurna tadi gitu. Kenapa gitu loh? Kenapa kita harus menghabiskan waktu hanya untuk mengejar kesempurnaan tadi gitu? Kalau menurut kalian gimana? Nggak ada yang salah sih sebenarnya kalau memang dia pingin punya badan yang seperti Iya. itu, nggak ada yang salah, cuman Tapi ya harus diperhatikan. follow the rule. Jangan asal-asalan itu. Karena kalau misalnya kadang nggak ada yang salah, mungkin bener ya kata Amin, nggak ada yang salahnya untuk memiliki apa sih namanya, postur badan Tapi memang harus idaman. benar-benar diperhatikan, nggak boleh sembarang gitu. Exactly. Kalau enggak, ada yang contoh aja nih, kan ada nih banyak sekarang banyak juga obat-obatan ya, orang bilang Iya, iya. kamu minum obat ini gini. Nah, masalahnya seperti yang tadi ini bilang, badan kamu sama badan aku itu belum tentu sama gitu. Jadi belum tentu obat yang kamu minum itu work untuk kamu, tapi di aku belum tentu iya. Kadang seringnya gitu kan, karena apa namanya, pengaruh janji-janji iklan atau mungkin apa namanya, omongannya yang jual tadi gitu. Iya. Kadang kita Kadang terobsesi juga bisa jadi. Terobsesi pingin dapat body yang bagus, akhirnya ya udah. Salah kaprah ya. Nah, kan itu kadang juga kayak gitu, kalau misalnya ini kan apa sih namanya, ekspektasinya gitu kan untuk apa namanya nggak tercapai, pada akhirnya kan kita down sendiri, stres sendiri.
tambah terbebani sendiri. Sebenarnya ada baiknya gitu, belajar untuk menerima keadaan fisik Betul. kita gitu kan, tubuh kita Mensyukuri sendiri, gitu, apapun. mensyukuri apapun yang ada gitu. Merubah gitu kan, merubah menjadi lebih baik itu bagus banget. Tidak hanya badan gitu kan, tapi juga kehidupan kita secara Iya, general iya. gitu kan. Harus balance. Merubah itu baik, tapi juga harus diperhatikan, harus balance gitu kan, kemampuan kita, kemampuan badan kita sendiri gitu kan. Jangan terlalu dipaksakan gitu. Sampai apa sih namanya, sampai akhirnya sangat berpengaruh kesehatan mental kita sendiri. Kan sayang gitu loh ketika kita mencapai fisik yang sempurna tapi keadaan jiwa kita justru tersiksa di sana gitu kan. Kalau bisa sehat lahir batin ya, jangan cuma sehat luarnya saja, Betul. batinnya tersiksa. Harus Exactly, dua-duanya gitu, dong. gitu kan. Jadi lebih ke sayangi diri kita sendiri. Nah, jadi jangan hanya kita pingin dilihat orang badannya gini, tapi kita sendiri, diri kita sendiri tersiksa gitu, itu sangat-sangat nggak bagus sih menurut aku. Mau seharusnya kalau misalnya ngomongin body goals gitu kan, saya ada alternatif gitu kan ya untuk teman-teman yang mungkin sudah mulai terobsesi dengan body idaman tadi, yang selalu merasa tidak pede dengan bentuk badan dia gitu kan, atau berat timbangan badan mereka gitu kan. Daripada gitu kan kita terobsesi dengan angka yang ada di timbangan tersebut, daripada kita terobsesi dengan apa sih namanya shape atau bentuk badan kita gitu kan. Apa nggak baiknya gitu kan, kita terobsesi dengan versi diri kita yang lebih sehat gitu kan, yang lebih fit, dalam artian ketika kita banyak kerjaan kita nggak ngos-ngosan gitu kan, Iya, betul. yang lebih kuat gitu kan, yang lebih bahagia lagi gitu kan, daripada terlalu fokus hanya untuk sekedar menurunkan berat badan, membuat apa sih namanya, memiliki perut yang rata atau mungkin six pack atau mungkin lengan yang kencang. Lengan saya kecil tapi tetap ada gelambirnya gitu kan. Apa sih namanya, itu kan sangat membebani badan kita sendiri gitu kan. Dan itu juga kayak semacam if you dare kita lagi digangguin sama pelayan yang nggak ganteng-ganteng amat tapi pendek. Itu body shaming, nggak boleh loh ya. Tapi dia ganteng. K-pop buat defense ya. K-pop. Oke, jadi mungkin segini aja, atau mungkin ada bahasan yang mau dibahas lebih lagi dari Dea atau Kak Apin? Ya, cuma pesan kali ya. Kalau pengen punya badan ideal, bukan ideal sih, maksudnya body goals versi saya sendiri gitu ya. Emang sebenarnya body goals itu adalah harusnya versi kamu Iya, gitu, bukan versi versi kita. orang Iya, lain. iya. bukan versi orang Iya, lain maksudku gitu kan. juga kayak Soalnya gitu. body goals itu adalah tubuh kamu, Iya. bukan tubuh orang lain. Iya. Nggak ada yang salah sih sebenarnya pengen kayak begitu, Iya. tapi kita harus sadar juga bahwa badan dia dan badan kita itu belum tentu sama Iya, tipenya. iya. Jangan Porsinya terlalu beda-beda ya. memaksakan. Oke, Pokoknya lanjutin gini, ya. apa namanya, body goals bagi aku sendiri, nikmatin hidup mumpung kita masih punya napas, maksudnya gitu ya. Jangan sadis-sadis. Bukan ya, emang kayak gitu lah. Betul sih. Gini, iya ya. Kakal. Apa, disyukuri, yang penting disyukuri ya. Makanannya juga harus sehat ya. Kalau bagi aku sih ada cabai udah enak banget lah, di hidup aku berwarna. Kalau nggak ada cabai aku nggak makan seharian. Nah, pola makan juga harus yang tadi suplemen ya, suplemen juga aku juga itu dipilihin ikut si bos juga sih. Jangan Suplemen iya, asal beli, jangan asal aku nggak beli, konsumsi. aku dibeliin. Iya, maksudnya untuk orang lain. Iya, Jangan asal beli, jangan asal suplemen konsumsi. itu harus cek dulu apa. itu juga dari vegan juga, malah itu sih bos semuanya dari vegan, nggak ada yang dari Itu kan ngomongin tentang vegan apa vegan atau pola hidup tanpa makan daging tadi ya. Iya, gitu iya. kan. Kayaknya menarik. Iya. Dia mau jelasin sedikit. Iya. Vegan bagi aku dari Senin sampai hari Sabtu gitu ya. Nah, harus yang ikut sama si bos gitu ya. Makanannya juga dari semuanya dari vegan, nggak ada yang dari sedikit pun nggak ada yang dari hewan-hewanan gitu ya. Itu
kita bisa kreasi sendiri, kayak misalnya makanan dari Indonesia kayak gado-gado, kayak karedok, apa dari Sunda, dari Jawa atau dari Sulawesi, sekalipun dari seluruh Indonesia gitu ya, kita gampang banget bisa nyontek dari YouTube, dari Google gitu kan, tinggal nulis aja pengen masakan apa kan keluar di situ. Kita bisa kenalin sama si bos, ini makanan gini. Atau kalau bosan sama makanan Indonesia, seminggu ini Senin makanan Itali, Selasa makanan Eropa apa gimana, ada Arab atau gimana gitu, seluruh dunia gitu ya, harus dicoba versi masing-masing kayak India gitu. Jadi itu kan biar ini ya, biar nggak bosan. Iya, Karena nggak buat boring. kalau saya sendiri ya, kalau untuk ngomongin vegan gitu kan, vegetarian lifestyle tadi gitu kan, yang saya paling takutkan adalah nggak enaknya gitu kan. Enggak, Justru bener. enak sebenarnya. Dulu waktu pertama masuk ke majikan itu ya, makanan vegan itu dalam pikiran aku itu so boring gitu kan ya. Iya, kayaknya Ini mau makanan boring banget apaan gitu gitu kan, kan ya. sayur Aku nggak bisa doang, hidup kayak gini sayur kan doang ya. gitu kan, kalau sama Iya, bisa mikirnya hidup nggak ini? aku pasti ini cepat mati tapi lain gitu kan. Nggak ada daging, nggak ada ikan, nggak ada apa gitu kan. Tapi setelah aku terjun langsung, udah 5 tahun sekarang ini, aku Wow. ikut pola makan itu, dan paling minggu juga kadang ketemu daging, kadang enggak gitu, kadang vegan sama sekali, satu minggu itu vegan semua gitu ya. Itu bener-bener sehat. Kita bisa kreasi sendiri, nyontek dari Facebook, dari YouTube, dari apapun yang berhubungan sama Enak gak dimakan? makanan vegan. Ya enak lah, orang si Kalau temen- diolah dengan Iya, baik ya pasti enak temen-temennya si lah, bos itu gimana ya. sih? Temennya si bos kan bukan vegan semua gitu kan. Visit ke rumah, masakin, minta masakan apa, tak masakin, terserah kamu, yang penting cantik di meja terus rasanya enak. Ya otak kepala aku mikir makanan apa gitu kan ya. Kontak buku atau gimana, cuma search di Google, search di YouTube gitu kan ya. Udah gini aja. Ini dari Eropa style gitu ya, terus Indonesian style, terus Chinese style. Atau kalau makanan China kan cuma garam sama bawang putih doang gitu, rasanya Goreng juga jahe. kurang. Ya, memang kayaknya Kurang wah apa gitu sih ya. namanya diet vegan ini memang kayaknya jadi satu alternatif Iya, ya untuk iya. teman-teman Iya, yang yang ingin ingin menjaga Iya. berat bentuk badan, tubuh, bentuk dan- tubuh tadi, dan juga ininya tadi. Iya. Tapi itu daripada kita terlalu maksa ngurusin badan gitu kan, dengan menghindari makanan A, B, C, D gitu kan. Dan itu juga kadang apa sih namanya mengkonsumsi obat diet gitu kan, karena ingin Sorry, karena nadanya. ingin kurs dengan cepat gitu kan, gitu kan, padahal itu kan nggak sehat ya. Segala sesuatu itu butuh proses gitu kan. Bahkan untuk kayak artis, influencer itu pun juga butuh waktu untuk mereka Iya. memiliki badan kayak Butuh gitu. uang juga ya, ngeluarin modal itu harus pakai modal yang nggak sedikit, harus benar-benar punya banyak uang kalau pengen benar-benar perfect gitu. Tapi Kan ya buat apa gitu loh, untuk apa, kembali lagi gitu loh, untuk apa kita mengejar kesempurnaan fisik yang dimiliki orang lain tadi gitu kan. Kenapa enggak kita lebih menerima keadaan kita gitu kan, dan merawat apa yang sebenarnya sudah kita miliki, daripada terus-terusan terus-terusan kita mengejar dan memaksa menginginkan tubuh yang dimiliki orang lain Iya. gitu loh. Tapi bagaimana, begini saja, nya kayak kalau teman-teman yang nggak pengen mengaplikasikan kayak kehidupan vegetarian gitu ya, bisa aja di balance. Mungkin siang makannya daging, terus malam Iya, sayur-sayuran, iya, jadi gitu. benar di balance gitu. Memang Jadi sebenarnya kalau dalam pandangan saya sendiri yang namanya diet gitu kan, sebenarnya memang harus balance gitu. Iya. Nggak kalau dulu saya memang sempat gitu kan nggak makan nasi untuk beberapa tahun, itu juga karena kebetulan orang di Nggak rumah makan nasi? orang di rumah kan nggak makan Nggak nasi makan gitu kan, nasi. jadi kadang kan juga ikut sekalian aja daripada males gitu untuk pisah-pisah gitu kan. Memang itu memang bisa bikin kurus gitu kan dengan cepat, tapi juga ada sesuatu yang hilang di sana gitu kan. Nggak sehat ya? Nggak maksudnya bugarnya atau apanya gitu kan. Untuk maksudnya untuk short term gitu kan, untuk jangka pendek itu mungkin nggak terasa, tapi kalau untuk jangka panjang itu akan terasa, karena lama-kelamaan tubuh kita kan akan kehilangan cadangan energinya gitu kan. Jadi antara yang dulunya fit gitu kan, yang fit banget itu kan lama-lama akan ada rasa berkurang. Sampai akhirnya saya juga untuk saat ini saya tetap mengkonsumsi nasi, tapi ya itu tadi gitu kan, porsi kita yang dibatasin gitu, nggak terlalu berlebihan gitu kan. Jadi kalau misalnya untuk apa namanya tentang diet itu tadi, daripada untuk kita yang lari ke pil gitu biar cepet gitu kan,
pertama itu tadi bisa pakai alternatifnya Dea gitu kan, menjadi vegetarian, mengurangi daging sama sekali gitu kan, atau bisa mengurangi porsi makannya juga gitu kan. Sebenarnya yang perlu sangat diperhatikan itu kan kayak minyak api itu gula sebenarnya yang selain apa namanya nggak hanya untuk mereka yang gemuk tapi juga untuk mereka yang kurus gitu kan. Nah, kebanyakan orang kan mereka kalau makan ini kebanyakan terlebih kita orang Indonesia kalau nggak ada nasi itu kayaknya ada sesuatu yang kurang gitu. Nah sebenarnya buat teman-teman yang pingin diet atau pingin body yang sehat itu bisa kok makan nasi, Bisa, ya gitu. nasi merah. Betul gitu kan. Soalnya aku Kadar sendiri gulanya dia lah lebih udah 3 jalan 4 tahun ini makannya nasi merah. Nasi merah ya. Kalau aku mau nasi Aku mau apa nasi. brown rice. mirip sebenarnya. Iya. Aku campur justru nasi Karena merah, brown kita, rice. kita bisa tetap dapat apa sih namanya karbohidratnya gitu kan sebagai cadangan energi gitu kan tanpa harus apa namanya mengkonsumsi gulanya yang berlebihan tadi. Juga selain itu yang mesti teman-teman perhatikan itu adalah kayak mie. Kayak mie, betul, kayak baru roti, mau gitu. ngomongin Mie, roti gitu kan. Itu memang rasanya mungkin nggak semuanya manis, tapi di baliknya itu kandungan gulanya itu banyak. banyak. Selain dia juga bikin gemuk, itu kan juga bisa jadi kayak Kak Apin tadi gitu kan larinya ke diabetes. Iya. Kalau aku ya memang pagi roti. Kalau nggak roti ya buah, apel gitu atau banana. Tapi memang aku disaranin jangan banana karena banana kan Dia manis. Gula. Tapi aku boleh makan banana yang masih hijau. Nah, kalau masih hijau kan rasanya agak sepat. rasanya Jawa agak bilang sepak. rasanya agak sepat gitu. Jadinya enggak. Jadi kalau untuk ini ya sebagai penutup gitu kan kita tadi agree untuk apa namanya tentang body goal tadi gitu kan ada pro-nya gitu juga ada kontranya juga. Kontra pasti ada. Sebenarnya nggak ada yang salah Iya. untuk memiliki apa menginginkan atau memiliki body idaman tadi selama ada di proporsi yang balance gitu. Selama itu juga jangan sampai gitu kan di apa namanya ketika kita mengejar apa yang kita inginkan justru kita kehilangan hidup dan kebahagiaan kita betul. gitu kan dengan diet yang salah atau mungkin dengan olahraga yang sebenarnya tidak Berlebihan. sesuai dengan tipe badan kita gitu. Dan ada baiknya gitu kan daripada kita terlalu obsesi dengan menginginkan bentuk badan yang dimiliki orang lain gitu kan. Kenapa kita tidak mencoba untuk menerima bentuk badan kita dan merawatnya dengan baik gitu. Percantik gitu ya. Percantik, merawatnya dengan baik supaya terlihat lebih sehat gitu kan daripada kita. Karena pada dasarnya kadang kalau kita sudah terlalu terobsesi dengan kita memiliki kayak satu mindset yang udah fix bahwa bentuk tubuh sempurna atau bentuk apa namanya cantik itu harus seperti ini, ketika kita tidak seperti itu gitu kan kita merasa kurang, kita merasa minder, kita merasa malu gitu kan. Akibatnya itu kita bisa kena society apa namanya social anxiety disorder atau gangguan kecemasan sosial. Jadi ketika kita bergaul dengan orang lain kita merasa minder, kita merasa ada yang kurang, kita merasa ada yang salah gitu kan, ribet sendiri gitu. Aku ngerasa aku nggak fit dengan orang ini atau nggak fit di klub ini. Banyak yang kayak gitu. Karena kan. kita selalu ada merasa kekurangan itu tadi gitu. Tadi juga dia udah bisa ngasih tips salah satunya untuk tetap merasa pede atau nyaman dengan entah itu warna kulit atau mungkin bentuk badan itu bisa jadi pakai warna favorit atau mungkin pakai baju favorit. Memang bener gitu kan, fashion itu sangat berpengaruh. Kalau untuk saya sendiri gitu kan, saya suka dandan dalam artian pakai baju gitu kan. Itu juga sangat mempengaruhi ini banget kok apa sih namanya body image kita atau bagaimana cara memandang kita secara keseluruhan gitu kan. Itu kalau misalnya kita pakai warna favorit, baju favorit, style favorit gitu kan kita jadi merasa Iya. Bener, serius. Dan satu lagi, jangan copy style orang lain. Soalnya apa? Belum tentu baju yang dia pakai cocok di badan kita. Nah, ya, kadang kalau kayak gitu malah kita nggak nyaman. Kayak misal gini, ada baju bagus di badan orang. Oh, aku pengen beli yang kayak gitu. Nah, langsung aja ke tokonya beli. Giliran dipakai kok kayak gini. Nah, itu yang salah. Itu bukan kamu, bukan badan kamu badan yang salah kamunya. gitu kan. Memang tidak setiap tip apa namanya bentuk baju Bentuk badannya itu apa nggak namanya sama. sesuai dengan bentuk tubuh orang gitu. Bukan badan kamu yang salah. Memang pada dasarnya nggak cocok aja, yang harus kita terima adalah yang nggak cocok itu tadi gitu. Jadi nggak perlu maksain diri gitu kan. Belajar untuk mencoba nyaman gitu loh dengan entah itu bentuk badan kita gitu kan.
berat badan kita juga gitu, bahwa badannya gemuk belum tentu gampang sakit, kurus belum tentu sehat kayak ini gitu kan. Oke, dan satu lagi ini untuk closure gitu kan, tujuan dari goal itu tadi adalah untuk dicapai ya. Jadi usahakan kita memiliki goals, entah itu body goals, entah itu life goals, itu juga yang realistik gitu. Kalau memang kadang kan kalau yang terlalu unrealistik dan pada akhirnya kita tidak bisa mencapainya gitu kan, itu hanya akan merusak badan kita sendiri. Selain itu juga pandangan kita terhadap badan kita sendiri gitu. Jadi ada baiknya memang kita belajar untuk menerima diri kita, fisik kita, bentuk badan kita, dan bagaimana kita lebih fokus untuk merawatnya dan membuatnya dia lebih cantik gitu kan, daripada kita terlalu sibuk untuk menginginkan bentuk badan orang lain atau sesuai dengan standarnya. Oke, kayaknya udah itu aja karena kita ada 1 jam di sini dan pelayannya juga dari tadi udah lirik-lirik doang, bolak-balik dari tadi kan, daripada kita gitu ya. Boleh. Coba saya baca kalau gitu kita ketemu lagi lain kali gitu kan untuk bahas hal-hal lain. Bye bye. Okay, thanks for Bye.